Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Alhamdulillah teman-teman sekalian, di malam yang sunyi ini saya bisa kembali menjumpai teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam menjalankan kewajiban dan keistiqomahan dalam menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, ada yang bertanya, bahkan ini sangat sering sekali pertanyaan seperti ini. Pak Ustadz, bagaimana saya ingin meruqyah anak saya ya, tapi dianya nggak mau. Apakah memang diruqyah itu harus mau orangnya? Itu seorang ayah, seorang ibu untuk ingin meruqyah anaknya. Atau ada juga sebaliknya, anak yang ingin orang tuanya diruqyah tapi orang tuanya nggak mau. Atau suami ingin istrinya diruqyah tapi istrinya nggak mau. Atau sebaliknya, istri menginginkan suaminya diruqyah tapi suaminya tidak mau. Jadi yang bertanya itu beragam ya, tapi pertanyaannya satu, apakah diruqyah itu orangnya harus mau ya, harus bersedia untuk diruqyah? Jawaban saya iya, betul. Untuk ruqyah itu orang yang dimaksud itu harus mau, harus bersedia, harus tahu bahwa dirinya perlu diruqyah. Jadi dia harus tahu bahwa dirinya itu perlu diruqyah. Jangan sampai kita pura-pura meruqyah diri kita untuk tujuan meruqyah pasangan kita ya. Walaupun itu mungkin kalau berduaan bisa kena ya, tapi alangkah baiknya orang yang dimaksudkan untuk diruqyah itu dia menyadari bahwa dirinya perlu diruqyah. Jadi dia harus sadar bahwa dirinya ada gangguan, sadar dirinya itu sakit yang perlu diobati. Ya seperti berobat ke dokter. Kan kalau dianya sadar, dia ingin sembuh, maka dia dengan kesadarannya datang ke dokter atau minta diantar untuk ke dokter untuk diobati, karena dia menyadari bahwa dirinya ada gangguan kesehatan. Begitupun dengan ruqyah ya, sebagaimana contohnya di zaman Nabi SAW ketika Utsman bin Abil As datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini dalam sholat suka ada gangguan. Jadi dia menyadari dalam sholatnya, dalam ibadahnya ada gangguan, dan dia ingin gangguan itu hilang, ingin penyakit ya, kalau penyakit ini penyakit dalam sholatnya itu sembuh, jadi tidak ada lagi gangguan. Seperti itulah orang harus menyadari bahwa dirinya perlu diruqyah, bahwa ada gangguan, ada sakit yang perlu diobati dengan cara ruqyah syariah. Jadi harus menyadari, harus ada keinginan sembuh, harus ada keinginan hilang gangguannya ya. Kemudian apalagi kalau orang yang pernah punya ilmu hitam, dia harus rela membuang ilmunya itu ya. Kalau dia nggak menyadari, nggak mungkin. Jadi harus ada kerelaan membuang ilmunya. Mungkin ada yang punya jimat-jimat, membuang jimat-jimatnya. Itulah totalitas ruqyah, totalitas hijrah. Ikhlas melepas hodam yang ada di badannya, yang mungkin pernah dimasukkan, pernah datang lewat ritual-ritual pengisian ilmu hitam. Hodam-hodamnya masih ada, harus ikhlas melepasnya. Kalau dia tidak mau diruqyah ya tidak bisa. Jadi harus atas keinginan sendiri, atas kemauan sendiri.
Walaupun ada yang nyuruh, dia harus menyadari, oh iya nggak apa-apa, saya maulah diruqyah, dihilangkan gangguannya, seperti itu. Kemudian mau berubah lebih baik lagi, ya, istighfar atas dosa-dosanya, tobat atas kesalahan-kesalahan di masa lalunya, karena Allah itu Maha Pengampun. Jadi harus ada kemauan. Kemudian butuh kesabaran dalam menjalani proses ruqyah itu, mungkin proses pasca ruqyah dan lain sebagainya, otomatis ya. Kalau tidak ada kemauan sendiri, ya dia tidak akan mau bersabar, tidak akan mau ikhlas melepasnya, ya, tidak akan rela membuang ilmu-ilmunya. Dan juga dibutuhkan kesungguhan, sungguh-sungguh, ya, benar-benar tobatnya. Jadi bukan ruqyahnya bukan coba-coba, bukan terpaksa karena disuruh. Harus ada kesungguhan, tekad yang kuat dari dirinya untuk kesembuhan dirinya sendiri. Ya, itu teman-teman sekalian, memang ada beberapa orang yang memang sulit untuk mau diruqyah, itu sulit. Nanti saya jabarkan ya, siapa saja orang-orang yang sulit untuk mau diruqyah, nanti mungkin di kesempatan lain. Pada kesempatan ini saya ingin menekankan bahwa memang untuk ruqyah itu harus atas kesadaran sendiri, keinginan sendiri, karena terkait masalah harus ada perubahan, harus ada kesabaran, harus ikhlas, ya, melepas dan sebagainya. Walaupun mungkin beberapa orang ada yang tanpa sadar dia sudah diruqyah, yaitu ketika dia mengantar pasangannya diruqyah, dia sendiri kena dengan ruqyah, dan ketika bereaksi langsung ditangani. Atau pasangannya membawa air yang sudah diruqyah lalu diminum oleh pasangannya, itu juga sudah kena sebetulnya, tapi itu tidak akan optimal. Yang lebih baik adalah tekad dari diri sendiri sehingga akan total, ya, tobatnya, total hijrahnya, total ruqyahnya. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang mendapati gangguan-gangguan, ya, dari gangguan jin, setan, sihir, ya. Kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.